Salam jumpa kembali bersama kami Pasaman TV dan saya Weni Kalista melaporkan tentang kegiatan apel operasi Singgalang di halaman Mapolres Pasaman. Pasca pelaksanaan operasi Singgalang 2023, pihak jajaran Polres Pasaman bekerjasama dengan Dinas Kesatuan terkait gelar apel pasukan yang diselenggarakan di halaman Mapolres Pasaman pada hari Senin 10 Juli 2023. Turut hadir pada kesempatan tersebut, Bupati Pasaman yang diwakili oleh Asisten 2 Bidang Ekonomi Pembangunan Setda Pasaman, Yasri Uripsah, dan Dim 0305 Pasaman diwakili Kasdim Mayor Supadi AS, Forkopimda, Kepala Dinas Kominfo Pasaman Budi Hermawan, Kasat Pol PP dan Damkar Aan Afrinaldi dan Kepala OPD lainnya. Amanat Kapolres Pasaman yang dibacakan oleh Wakapolres Pasaman Kompol Mudatsir SHMH menyebutkan bahwa pelaksanaan apel gelar pasukan yang dilaksanakan adalah untuk mengetahui kesiapan personil maupun sarana dan pendukung lainnya, sehingga kegiatan operasi dapat berjalan dengan optimal dan dapat berhasil sesuai dengan tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan. Mudatsir juga menjelaskan bahwa tujuan dilaksanakannya operasi Patuh Singgalang ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap terciptanya Kamsel Tipcar Lantas di wilayah hukum Polres Pasaman. Ia juga menyebutkan bahwa tema operasi Singgalang kali ini adalah patuh dan tertib berlalu lintas cermin moralitas bangsa. Sedangkan untuk pelaksanaannya dilaksanakan selama 14 hari, mulai tanggal 10 Juli sampai dengan 23 Juli 2023. Dalam prakteknya, operasi Singgalang saat ini akan melaksanakan 7 prioritas jenis pelanggaran bagi pengendara kendaraan bermotor. Di antaranya, 1. Pengemudi atau pengendara ranmor yang menggunakan ponsel saat berkendara. 2. Pengemudi atau pengendara ranmor yang masih di bawah umur. 3. Pengemudi atau pengendara sepeda motor yang berboncengan lebih dari 1 orang. 4. Pengemudi atau pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm standar nasional Indonesia atau SNI. Dan pengemudi atau pengendara ranmor yang tidak menggunakan safety belt. 5. Pengemudi atau pengendara ranmor dalam pengaruh atau mengkonsumsi alkohol. 6. Pengemudi atau pengendara ranmor yang melawan arus. 7. Pengemudi atau pengendara ranmor yang melebihi batas kecepatan. Tutup Wakakompol Mudatsir. Dalam operasi Singgalang tersebut akan melibatkan beberapa unsur terkait diantaranya Satuan Polisi Militer, TNI, Pol PP Perhubungan, BPBD. Hal tersebut ditandai dengan pemasangan pita bagi peserta operasi dalam apel tersebut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bupati Pasaman, Bapak Dandim 0305 Pasaman, Ketua DPRD Kabupaten Pasaman, Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman, Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Skaping, Ketua Pengadilan Agama Lubuk Skaping, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman, Satpol PP dan Damkar Kabupaten Pasaman, Bapak Ibu tamu undangan, dan para peserta apel gelar pasukan yang saya cintai dan yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan ridho-Nya pada pagi hari ini kita dapat menghadiri apel gelar pasukan dalam rangka Operasi Patuh Senggalang 2023. Para peserta apel gelar pasukan sekalian yang kami hormati, apel gelar pasukan ini dilaksanakan untuk mengetahui kesiapan personel maupun sarana pendukung lainnya sehingga kegiatan operasi dapat berjalan dengan optimal dan dapat berhasil sesuai dengan tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan. Perlu diketahui bersama-sama bahwa tujuan Operasi Patuh Senggalang 2003 kali ini bertujuan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap terciptanya Kamsel Karlantas di wilayah hukum Pasaman. Operasi Patuh Senggalang 2023 ini Polres Pasaman bersama instansi terkait menyelenggarakan operasi kepolisian kewilayahan dengan sandi Patuh Senggalang 2023 dengan tema patuh dan tertib berlalu lintas cermin moralitas bangsa. Pelaksanaan Operasi Patuh Senggalang 2003 ini terhitung mulai tanggal 10 Juli sampai dengan tanggal 23 Juli 2023 selama 14 hari di seluruh wilayah NKRI dalam bentuk kepolisian di wilayah bidang lalu lintas yang mengedepankan giat preventif. Kami ulangi, giat preemptif dan preventif disertai dukungan pola gakum lantas secara elektronik dengan menggunakan X-ray statis dan mobile teguran. Kita menyadari bahwa dalam mengatasi permasalahan bidang lalu lintas tersebut kita tidak bisa berdiam diri, bahkan kita wajib bertindak dan melakukan berbagai upaya untuk menciptakan pemerintah yang bertanggung jawab dalam membina dan memelihara Kamsel Karlantas serta melengkapi kelengkapan kendaraan, surat-surat kendaraan dan patuhi peraturan lalu lintas sehingga terciptanya tertib lalu lintas. Para peserta apel gelar pasukan sekalian saya hormati, amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan adalah sebagaimana untuk satu, mewujudkan dan memelihara keamanan, keselamatan dan kelancaran serta ketertiban dalam berlalu lintas. Dua, meningkatkan kualitas keselamatan dan menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas. Tiga, membangun budaya tertib berlalu lintas. Empat, meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik. Keempat poin tersebut di atas merupakan hal yang kompleks dan tidak bisa ditangani oleh Polantas sendiri, melainkan sinergitas antara dengan kepentingan menjadi sangat mendasar dalam menemukan akar masalah dan solusinya yang diterima dan dijalankan oleh semua pihak dalam pelaksanaan amanat Undang-Undang Polisi Lalu Lintas. Itu memiliki fungsi yaitu satu, edukasi, pembelajaran, engineering, rekayasa, enforcement, penegakan hukum, identifikasi dan registrasi pengemudi dan kendaraan bermotor. 5. Pusat. Dan 3. 1. Komunikasi, koordinasi dan kendali serta informasi. 6. Koordinasi pemangku kepentingan lainnya. 7. Memberikan rekomendasi dampak lalu lintas dan Perwas PPNS. Para peserta apel gelar pasukan yang kami muliakan,
mencermati hal tersebut di atas, diharapkan jajaran Korlantas Polri mampu mempersiapkan langkah-langkah antisipasi baik secara taktis, teknis maupun strategis agar potensi pelanggaran, kemacetan serta kecelakaan lalu lintas yang terjadi dapat diminimalisir sehingga terciptanya secara lantas yang mantap untuk menindaklanjuti kebijakan nawacita Presiden Republik Indonesia menjabarkan program prioritas Kapolri yang disebut presisi, yakni produktif, responsibilitas, transparan, dan berkeadilan. Agar tertuju prioritas pelanggaran dalam operasi patuh sekarang 2023, yaitu satu, pengemudi atau pengendara yang ramah menggunakan ponsel saat berkendara. Dua, pengemudi atau pengendara ramah yang masih di bawah umur. Tiga, pengemudi atau pengendara sepeda motor yang berboncengan lebih daripada satu orang. Empat, pengemudi atau pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm SNI dan pengemudi atau pengendara ramor yang tidak menggunakan safety belt. 5, pengemudi atau pengendara ramor dalam pengaruh atau mengkonsumsi alkohol. 6, pengemudi atau pengendara ramor yang melawan arus. 7, pengemudi atau pengendara ramor yang melebihi batas kecepatan. Para peserta apel yang kami muliakan, sebelum saya mengakhiri amanat ini, saya akan menyampaikan penekanan dan arahan untuk pedoman dalam pelaksanaan tugas, yaitu 1, selalu bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2, patuhi aturan lalu lintas untuk tertib, aman, dan nyaman dalam mengendarai. 3, tingkatkan disiplin anggota Korlantas demi terwujudnya pelayanan Korlantas yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. 4, mewujudkan masyarakat yang tertib, patuh hukum dalam berlalu lintas. Demikian amanat ini saya bacakan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan perlindungan, petunjuk, dan bimbingannya kepada kita sekalian dalam melanjutkan tugas pengabdian kepada masyarakat bangsa negara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lubus Kapin 10 Juli 2023, Kepala Kepolisian Resort Pasaman Yudo Huntol Isika MK, Adjun Komisaris Besar Polisi, NRP 7707 1352. Selesai. Siap! Gerak! Hadirin dimohon berdiri. Andika Bayang.
Sementara itu, Kasat Lantas Polres Pasaman Ibtu Yuliarman SH kepada awak media mengatakan, dalam pelaksanaannya Satlantas Polres Pasaman dalam hal ini juga melibatkan seluruh jajaran yang ada. Dalam kegiatannya, tim operasi lebih mengutamakan upaya preventif dan penyuluhan kepada masyarakat, terutama di daerah-daerah rawan kecelakaan. Tidak hanya itu, penyuluhan juga dilakukan terhadap siswa ataupun pelajar yang mengendarai kendaraan. Selain itu, nantinya tim juga akan memberikan penyuluhan tentang tertib berlalu lintas dan pencegahan terhadap curanmor di tempat umum, seperti perempatan Jalan Sudirman, Simpang 3 Kantor Pos Giro, pangkalan ojek, terminal, pasar, dan tempat umum lainnya. Tertib dalam menggunakan kendaraan. Dalam menggunakan sepeda motor harus helm, ada asin, dan bawah, ada silotnya, knalpotnya tidak resik. Reporter Anda Karno Ilyas melaporkan dari Mapolres Pasaman. Sekian berita untuk hari ini. Saya Weni Kalista mengucapkan terima kasih.